Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Mbok Din. Di video kali ini aku dapat pesanan 40 snack box nih teman-teman. Isinya ada risol, lemper, bolen, dan juga pukis. Tapi di video kali ini aku akan share resep bolen dan juga pukisnya aja. Soalnya untuk risol dan juga lemper itu resepnya udah sering ada di video. Nah, gimana sih cara membuatnya? Langsung aja deh simak videonya dan tonton sampai habis. Ini dia teman-teman bahan biang untuk pukisnya, terdiri dari 20 gram ragi instan, 100 ml air, dan juga 15 gram atau 1 sendok makan gula pasir. Tinggal dicampur aja dan diamkan hingga berbuih. Sekarang lanjut untuk bahan pukisnya, ada 6 butir telur utuh, kemudian baking powder, garam, dan juga vanili masing-masing 1 sendok teh. Kemudian ini untuk toppingnya ada keju, terus ada 100 ml susu kental manis, kemudian ada 500 gram tepung terigu protein sedang, ini ada 335 gram gula pasir, ada 600 ml santan, dan di sini ada margarin yang sudah dilelehkan. Ini aku campur bos ya teman-teman. Dan setelah itu didinginkan terlebih dahulu. Nah, langkah pertama cara membuatnya, kita campur telur dan juga gula pasirnya, kemudian kita mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga kental berjejak. Oke, setelah dimixer sampai kental berjejak, kita tambahkan tepung terigu dan juga santannya sedikit demi sedikit secara bergantian. Nah, jangan lupa diaduk dengan cara aduk lipat supaya adonannya itu tercampur dengan sempurna. Selanjutnya, tambahkan vanili, garam, dan juga baking powdernya. Aduk lagi hingga tercampur rata. Selanjutnya, kita tambahkan susu kental manis putihnya dan juga bahan biangnya. Setelah itu kita aduk lagi hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan bahan yang terakhir, yaitu margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian aduk lagi hingga ke bagian dasarnya supaya nggak mengendap di bagian bawah ya. Kemudian kita tutup dan diamkan selama minimal 2 jam saja. Nah, ini dia setelah 2 jam udah mengembang adonannya. Kita mau pindahkan adonannya ke dalam teko ya teman-teman, atau apa aja yang supaya lebih mudah waktu menuang di cetakan. Nah, ini aku 10 atau sampai 11 sendok sayur itu nanti jadi 10 piece ya. Ini cetakannya udah dipanaskan, kemudian diolesi dengan minyak. Gunakan api kecil ya teman-teman. Nah, kemudian kita tuang adonannya sampai 3/4 penuh. Tapi ini aku agak kepenuhan ya. Nggak apa-apa, paling nanti sedikit-sedikit jatuh di kompor, tapi nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita tutup. Jangan lupa gunakan api yang kecil banget supaya nggak cepet gosong. Oke, ini udah setengah matang. Kita kasih keju parut di bagian atasnya. Bisa juga kalau mau pakai meses juga boleh teman-teman, sesuai selera aja ya. Kemudian tutup lagi, lalu tunggu hingga matang. Lanjut ke bahan water dough untuk bolennya, ada 750 gram tepung terigu pro tinggi, 85 gram gula pasir yang aku haluskan, kemudian ada 275 gram margarin ditambah bos. Perbandingannya
boleh 1:1 atau sesuai selera ya. Selanjutnya ada 300 ml air matang. Nah, langsung ke cara membuatnya. Kita masukkan gula halusnya ke dalam tepung terigu, kemudian kita aduk dulu sampai kira-kira tercampur rata. Nah, setelah itu kita tambahkan margarin dan bosnya. Kita aduk dulu sebentar aja. Nah, setelah margarin dan bos, kita tambahkan air. Boleh sedikit demi sedikit atau langsung juga boleh, karena ini tuh takarannya sudah pas ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Nah, kemudian kita tinggal uleni pakai tangan aja supaya lebih gampang hingga setengah kalis ya. Jadi nggak perlu sampai kalis banget seperti membuat roti, jadi cukup setengah kalis aja, nanti udah bagus hasilnya. Ini sekarang aku pindahkan di atas silikon mat supaya lebih mudah untuk menguleninya ya teman-teman. Kalau ada mixer boleh pakai mixer, malah lebih bagus ya. Tapi karena nggak ada mixer, kita uleni tangan aja, hitung-hitung olahraga. Nah, ini dia teman-teman, udah setengah kalis. Sekarang kita diamkan dulu dan kita tutup dengan plastik supaya nggak kering ya. Nah, lanjut, ini bahan untuk oil dough-nya. Ada 400 gram tepung terigu protein tinggi. Aku pakai cakra kembar ya teman-teman. Selanjutnya ada 300 gram margarin dan bos. Perbandingannya biasa 1:1. Oke, next kita bikin adonan oil dough-nya ya. Tinggal dicampur aja tepung terigu dan juga margarin dan bosnya tadi. Kita uleni aja sebentar seperti ini hingga terbentuk adonan. Oke, setelah adonan oil dough-nya udah jadi, kita diamkan dulu, jangan lupa ditutup dengan plastik ya supaya nggak kering. Lanjut kita kembali ke adonan water dough-nya. Nah, ini udah jadi, tinggal kita bagi-bagi dan kita timbang. Satu piece adonannya itu beratnya 30 sampai 32 gram. Nanti hasilnya itu sekitar 42 piece ya teman-teman. Kebetulan banget kan, pesanannya kan ada 40, ini tuh jadi 42 piece. Nah, seperti ini ya. Setelah ditimbang langsung aja dibulet-buletin dan kita taruh di atas loyang atau nampan gitu ya. Nah, untuk adonan oil dough-nya juga sama, kita bagi-bagi. Kita timbang, ini kayaknya beratnya sekitar 14 sampai 16 gram ya teman-teman. Hasilnya pun sama, 42 piece juga. Setelah ditimbang, kita bulatkan juga sekalian ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, adonan oil dough dan water dough-nya. Lalu kita diamkan dulu ya supaya adonannya lebih lentur. Next, kita ke tahap berikutnya ya. Ambil satu adonan water dough, kemudian pipihkan. Nah, seperti ini. Kita taruh satu adonan oil dough di atasnya, kemudian lipat seperti amplop. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah dilipat, kita gilas adonan. Nggak usah perlu pakai tenaga banget ya teman-teman, karena ini tuh adonannya lentur. Kalau kalian pengen lebih lentur, setiap melipat nanti diistirahatkan dulu adonannya. Nah, oke, setelah dipipihkan kita lipat, lalu gilas lagi memanjang seperti ini. Kemudian kita lipat lagi. Selanjutnya kita gilas sekali lagi. Cukup. Setelah itu kita lipat lagi seperti ini. Nah, kemudian disisihkan.
lakukan hingga adonan habis ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia hasilnya, sudah dilipat semuanya. Sekarang lanjut ke tahap pengisian. Lanjut, ini dia bahan untuk isiannya. Di sini aku pakai pasta coklat merek Colata ya teman-teman, sebanyak 500 gram. Kemudian pisangnya ini udah aku tumis dengan 2 sendok makan margarin supaya kalau dibuat bolen itu rasanya akan menjadi lebih enak. Nah sekarang ambil 1 buah adonan yang tadi sudah digilas ya, kemudian kita gilas lagi seperti ini. Untuk bagian tepinya itu gilas tipis, tapi untuk bagian tengah itu sebaiknya agak tebel ya, supaya nanti kalau udah jadi bolen, udah mateng, antara atas dan bawah itu layernya itu sama. Selanjutnya yang pertama kita kasih coklatnya dulu, boleh pakai meses ya teman-teman. Kemudian kita ambil 1 potong pisangnya dan lipat seperti amplop ya, seperti lipatan yang pertama tadi. Nah seperti ini ya teman-teman. Bagian tepinya boleh kita gilas lagi supaya rapat ya. Nah kemudian dilipat seperti ini. Oke, jadi tinggal ditaruh di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper atau diolesi margarin. Nah ini dia sudah jadi. Sekarang tinggal dikasih olesan dari kuning telur, kemudian ditambahkan meses di atasnya. Boleh juga dikasih keju juga boleh, tapi karena ini dalamnya pisang dan coklat, jadi bagian atasnya itu aku kasih meses coklat. Next, tahap terakhir tinggal kita oven. Di sini kali ini aku pakai oven tangkring. Sekali lagi, kalau aku pakai oven tangkring jangan tanyakan suhunya ya teman-teman. Dikira-kira aja, lamanya juga dikira-kira karena ini udah rusak dan aku juga nggak punya termometer ya. Jadi sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nah teman-teman, ini dia hasilnya. Udah mateng nih, bolen, cookies, kemudian lemper isi abon, dan juga risol isi regut sayur. Oke, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.